Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh. Pada hari ini, pada pekan ini kita kembali berjumpa saudara. Bagaimana kabarmu saudara? Dan kabar saya dan keluarga semua dalam keadaan baik dan sehat semuanya. Amin saudara. Itu hasil dari kegerakan saling mendoakan satu dengan yang lainnya, menjadi suatu kekuatan. Kuasa Samayim turun atas kita, saudara ya. Saudara, hari ini saya ingin sharing kepada saudara di pekan minggu ini, saudara, yaitu tentang otoritas Samayim atau surga ada dalam kehidupan kita. Kenapa bisa seperti itu, saudara? Saudara, karena pada waktu kita percaya kepada Yeshua, Juru Selamat Mesias kita, maka di dalam Yohanes 1 ayat 12 bahwa Yeshua telah memberikan otoritas untuk kita menjadi anak-anak Elohim. Amin saudara. Yaitu kepada mereka yang percaya di dalam namanya. Bicara tentang otoritas, bicara tentang kuasa. Kuasa mana saudara? Kuasa yang bukan berasal dari bumi ini atau dunia ini. Atau kuasa bukan karena kehebatan kita. Atau kuasa karena kita orang yang sangat luar biasa bisa dikatakan dalam dunia ini, tetapi kuasa yang berasal dari atas, yaitu di luar bumi, yaitu kuasa Samayim. Saudara, ini adalah janjinya Yeshua, saudara, bahwa siapa yang percaya kepada Yeshua, siapa yang percaya di dalam namanya, dia diberikan otoritas, saudara, dan menjadi anak-anak Elohim. Kalau kita bicara tentang anak-anak Elohim, maka kita menjadi miliknya, milik Yeshua, saudara. Ini satu poin buat kita dulu sebelum kita bicara yang lain, ya saudara. Sehingga kalau kita bicara tentang otoritas Samayim ada dalam hidup kita, bicara seperti apa, saudara? Saudara, saya mau sharing tentang doa tefilah ataupun doa Avinu Sheba Samayim, doa Bapa kami yang ada di Samayim, yang ada di surga, saudara. Yeshua mengajarkan tentang doa yang begitu padat dan begitu luar biasa, memiliki arti yang sangat luas tentang doa Avinu Sheba Samayim, doa Bapa kami yang ada di Samayim, saudara. Seringkali kita bisa mengucapkan dan kita hafal, tetapi kita tidak mengalami kuasa doa yang diajarkan Yeshua. Tefilah, saudara. Saudara, itulah sebabnya Yeshua berkata, oleh karena itu hendaklah kamu berdoa demikian. Bapa kami yang ada di Samayim atau di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu seperti di Samayim, di surga, juga di atas bumi. Yeshua mengajarkan, Bapa kami yang ada di Samayim, dikuduskanlah namamu, dan datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu seperti di Samayim, seperti di bumi. Doa merupakan relasi atau ikatan antara manusia kepada Elohimnya. Ini adalah action ataupun gerakan dari manusia yang percaya kepada Elohimnya yang tidak kelihatan, tapi dia percaya. Seperti pada waktu Yeshua setelah bangkit dari kematian dan dia berjumpa kepada murid-muridnya tanpa Thomas, dan sesudah itu dia bertemu dengan Thomas. Karena Thomas sudah bicara sama teman-teman murid-muridnya atau talmidim yang lainnya bahwa kalau aku tidak mencucukkan kedua jariku pada bagian bekas salib, paku salib, dan di lambungnya, maka aku tidak percaya. Dan pada waktu Yeshua datang lagi kepada Thomas, maka dia katakan, hai Thomas, marilah, tusukkan kedua jarimu, ya, jarimu kepada tanganku yang bekas salib itu, ya saudara, bekas paku di salib. Dan Thomas dia percaya. Dan Yesus katakan, berbahagialah orang yang percaya tapi tidak melihat. Jadi pada waktu kita mempercayai bahwa ada otoritas Samayim dalam diri kita, dan kita percaya,
Dan itu terjadi, saudara. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, kita masuk dalam satu catatan dulu, saudara, bahwa manusia ingat bahwa di atas bumi ada samayim. Di luar bumi ini ada kekuatan, di luar bumi ini adalah kekuatan samayim. Ya, kekuatan samayim lebih daripada kekuatan bumi. Karena kekuatan samayim, kekuatan surga yang dimiliki oleh Elohim, oleh Tuhan. Ya, saudara. Yang kedua adalah ada kehidupan setelah bumi ini berakhir. Jadi artinya bahwa di samayimlah tempat setelah bumi ini berakhir. Siapa yang menduduki adalah hanya orang yang percaya. Yesua yang menjanjikan kepada manusia, akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Siapa yang datang kepada Bapa harus melalui aku, kata Yesua. Dan kalau kita bicara bahwa ada samayim, maka di samayim, kuasa samayim, Elohim kita, Bapa Yahweh adalah yang menentukan umurnya bumi sampai kapan. Apakah sampai 2020, 2021, atau 2020 berapa? Yang tahu hanya Elohim Bapa sendiri, yang punya otoritas samayim. Saudara. Sehingga saudaraku, kalau kita percaya bahwa di luar bumi ada samayim, maka kita harus percaya bahwa ada Elohim yang bertahta di saat ini terhadap bumi. Hingga jadi saya katakan bahwa umur bumi dan umur semua yang ada di bumi itu tergantung Elohim yang memberikan umur. Karena bumi hanya sebatas kehidupan sementara dan samayim memiliki kehidupan yang kekal. Bagaimana dengan tema kita bahwa ada otoritas samayim dalam hidup kita? Yang pertama poin sudah kita dapatkan bahwa kita diberikan janji mendapatkan otoritas. Bagi orang yang percaya dan yang beriman, saudara, samayim atau surga adalah tahta anugerah. Ya, tahta yang diberikan hanya kepada manusia yang percaya. Tahta anugerah. Di sanalah kita harus mengarahkan iman kita yang tidak melihat tapi percaya tadi, dan doa kita. Sehingga Yesus mengajarkan kepada kita, jadilah kehendakmu seperti di samayim terjadi di bumi. Datanglah kerajaan. Kerajaan yang mana, saudara? Kerajaan samayim, bukan kerajaan bumi. Di dalam Efrim atau Ibrani 11 ayat yang ke-6, bahwa siapa yang mendekat kepada Elohim, dia harus percaya bahwa Elohim itu ada. Seringkali, saudara, bisa saya, bisa siapapun, pendeta, mau gembala, atau siapapun yang hebat di bumi ini, pada saat melakukan sesuatu, seperti tidak ada Tuhan, seperti tidak ada Elohim. Dia melakukan seenaknya dia. Ya, sehebat-hebatnya manusia, dia lakukan sekehendaknya dia, tanpa dia peduli bahwa di atas bumi ada Elohim yang nanti kita lihat, yang matanya selalu melihat apa yang manusia sedang kerjakan. Saudaraku, Yesua memperkenalkan samayim. Yesua memperkenalkan surga. Karena Yesua pada waktu datang ke bumi, dia mendeklarasikan bahwa dia adalah imam besar yang ada di samayim, yang nanti menjadi perantara manusia bisa bertemu dengan Elohimnya. Di dalam Efrim 9 ayat 14, manusia bisa bersekutu dengan Elohim karena ada darah yang dikorbankan, darah yang dicurahkan untuk korban, maksud saya, sebagai penyelamat manusia atau penebus umat pilihannya Israel. Sehingga membuat manusia dapat bersekutu, membuat manusia dapat berdoa. Maka Yesus mengajarkan doa kepada Bapanya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu ya Bapa. Di samayim bisa seperti bumi, tapi orang hanya kadang sering berdoa, tapi pikirannya gak kepada Tuhan, kepada Elohim.
Pikirannya hanya kepentingannya dia dijawab. Dia banyak masalah, pergumulan, dia berdoa, tapi dia gak pernah memikirkan Elohim yang sebenarnya tahu masalah kita. Yang Elohim tahu. Kan Yesus katakan bahwa dia sebagai perantara dalam Efrim 8 ayat 1. Kita mempunyai seorang imam besar yang sedemikian itu, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha agung disamai. Bukan berarti pribadinya dua, tidak saudara. Pribadinya tetap satu, yaitu Elohim Abba Yahweh di dalam Yeshua. Dia satu. Dia duduk di sebelah kanan adalah bicara tentang otoritas. Dia yang menjadi imam bagi kita, perantara. Jadi kalau saudara berdoa, saudara dijawab enggak? Dijawab. Oleh siapa? Oleh Yeshua. Perantara Yesus. Jadi bukan kehebatan kita. Siapa? Emangnya saya dan saudara itu siapa? Kita bisa merasa bahwa kita paling hebat dan bisa dijawab doa kita. Kalau kita dijawab itu anugerah. Itu hanya kemurahannya belaka, bukan kehebatan kita punya karunia doa. Tidak, saudara. Karena perantara doa kita juga adalah Yeshua. Jadi poin yang kedua adalah Yeshua memberikan jaminan bahwa dia sebagai perantara doa kita. Karena itu sebabnya saudara, kalau kita bisa berdoa adalah anugerah. Tapi harus berdoa. Yohanes 16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu dalam namaku, kata Yesus, mintalah, maka kamu akan menerima dengan sukacita. Orang pengen terima, orang pengen Tuhan Bapa itu, Elohim itu bekerja, tapi gak pernah berdoa, gak pernah meminta. Bagaimana bisa dijawab doanya? Minta aja tidak. Tapi kadang-kadang orang yang berdoa tetapi sok bahwa dia merasa doanya hebat. Itu kebodohan bagi dunia ini di hadapan Bapa. Karena jikalau saudara dijawab doamu, itu karena Bapa sudah tahu apa yang sedang kita butuhkan dan kita harus berdoa. Kita harus tahu dulu bahwa Elohim memiliki anugerah di dalam menjawab doanya bagimu dan bagiku, saudara. Elohim hanya ingin melihat hati kita, bersih gak hati kita pada saat kita sedang berdoa. Karena Yeshua mendengar kesesakan hati kita di dalam kitab Tehillim, kitab Mazmur, saudara. Kenapa Yeshua mengatakan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu? Karena Yeshua selain dia menjadi perantara, dia menyediakan tempat. Memang tempat kita nggak di bumi ini, saudara. Jadi kalau di bumi ini gonjang-ganjing, terjadi sesuatu yang mengerikan, memang kita percaya tempat kita tidak di bumi. Walaupun kita harus berdoa untuk kesejahteraan bumi ini, karena kita masih tinggal di bumi ini bersama dengan keluarga kita. Bahkan ada keluarga kita yang belum diselamatkan. Itu yang membuat kita ingin supaya tetap dunia ini ada damai sejahtera. Tetapi tempat kita tidak di bumi, tempat kita di Samayim. Itulah sebabnya di dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Hei, jangan kalian pada gelisah, karena di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Dan jika tidak, telah aku katakan kepadamu, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan jika aku pergi serta menyediakan tempat bagimu, Yesus harus pergi dulu. Yesus harus disalib, mati dan dikuburkan, dan dia harus bangkit, dan dia harus pergi untuk menyediakan tempat, karena dia adalah imam besar. Dia yang menyediakan tempatmu dan tempatku, keluargamu dan keluargaku, saudara. Dia katakan, maka aku akan datang lagi dan akan menjemput kamu kepadaku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Itu artinya Yesus pernah datang di bumi. Kalau ada pemahaman kebenaran mengatakan Yesus belum datang, baru nanti datang satu kali, artinya menyangkal perkataannya Yesus. Karena Yesus pernah datang, saudara. Dan Yesus pergi untuk menyediakan tempat, supaya datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di Samayim seperti di bumi. Terjadi, saudara. Itulah kepastian keselamatan yang Yesus ingin ajarkan kepada saudara dan saya. Ini yang meneguhkan iman kita. Kalau dia saja sudah menyediakan tempat di Samayim, masa dia tidak menyediakan jalan keluar?
bagi masalah kita dan masalahmu. Betul. Itu artinya Yesus pasti memberikan pertolongan buat saudara dan saya. Pada waktu menghadapi kesulitan di bumi ini, hanya banyak orang aja nggak mau beriman. Hanya banyak orang aja yang kita menjadi bodoh, saudara. Bahwa ada anugerah yang luar biasa dahsyat ingin Bapa berikan kepadamu dan kepadaku. Jika masalah menjadi tidak masalah. Karena Yesua menyediakan tempat, artinya Yesua pun menyediakan jawaban. Jalan keluar untukmu dan untukku, hanya diperlukan iman saja kok, saudara. Diperlukan kesungguhan kita saja kok, saudara. Saudara, poin yang ketiga. Samayim terlihat dan merupakan dunia roh. Bukan dunia daging. Ya, saudara. Karena itu Yesus mengatakan, Yohanes 6 ayat 63, daging sama sekali tidak berguna, tapi roh itulah yang diperlukan. Artinya, pada waktu kita mempercayai Yesua, mempercayai Bapa kita, Bapa Yahweh yang ada di samanya, kita membutuhkan spirit, ruah di dalam diri kita, di dalam dirimu, saudara. Yesua pernah mengatakan di dalam Yohanes 4 ayat 23, Elohim itu roh. Dan mereka yang menyembah Elohim, menyembah Yesua, Bapa Yahweh, seharusnya menyembah dalam roh dan kebenaran. Dalam roh artinya, ya dia memiliki rohnya Yesua. Dia harus menerima Yesua. Tapi bukan hanya dia sudah menerima Yesus terus dia tidak berbuat apa-apa. Kita tidak sesuai dong dengan apa yang Yesus katakan. Menyembahnya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, harus dengan roh dan kebenaran. Saudara semangat di dalam pelayanan tapi nggak pernah menerima firman yang merubah hidup kita. Itu artinya kita hanya melayani pekerjaannya tapi nggak melayani Tuhan. Tetapi kalau melayani Elohim pasti melayani pekerjaannya. Ada banyak orang yang melayani pekerjaannya tapi hidupnya masih di dalam dosa. Tidak pernah merenungkan firman, hanya pekerjaan, sibuk dengan pekerjaan pelayanan saja. Saudara, ini artinya tidak mungkin kita berdoa datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, saudara. Kalau kita bicara tentang samayim yang dikuasa, yang dipenuhi dengan roh Elohim, maka pasti tempat itu kudus. Saya men-sharingkan bagi banyak orang tentang renungan yang saya bagikan bahwa kekudusan itu mutlak. Itulah membuat kita menghampiri di dalam kekudusannya. Ini adalah prioritas iman kita kepada Yesua. Bisa saudara, karena Dia yang akan memampukan memberikan kesanggupan pada kita, karena yang ada diam dalam diri kita adalah Ruach HaKodes, Roh Kudusnya Bapak Yahweh Yesus HaMashiach. Samayim adalah tempat yang kudus. Oleh sebab itu kita harus mengangkat tangan yang bersih, berusaha, berjuang untuk mengkuduskan namanya. Artinya mengkuduskan namanya adalah hidup kita memang tidak boleh kompromi, saudara. Saya pun juga terus berjuang untuk tidak kompromi dosa. Dosa itu sekecil apapun yang namanya dosa tetap dosa, saudara. Tidak ada dosa karena melakukan kebaikan, tidak ada, saudara. Dosa adalah tetap dosa. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Bapak Yahweh, di dalam Wayikra atau Imamat 10 ayat 3, haruslah aku dikuduskan di tempat kudus yang maha tinggi. Artinya apa? Artinya apa, saudara? Kalau kita katakan datanglah kerajaanmu, Bapa, jadilah kehendakmu di samayim seperti di bumi, ya kita harus mengkuduskan Elohim melalui hidup kita. Itu Wayikra 10 ayat yang ketiga, saudara. Agar kita juga berjuang, nggak serupa dengan dunia ini, saudara. Kenapa, saudaraku? Kalau kita harus mengkuduskan Elohim,
Karena mata Elohim tertuju kepada setiap manusia. Di dalam Tehillim 139, kemanapun kita pergi, Elohim melihat kita. Kita duduk, kita berjalan, kita bercakap-cakap, kita tidur, kita pergi kemana-mana pun, mata Tuhan tertuju kepada kita. Ada banyak orang karena dia memiliki iman tapi tanpa perbuatan, dia tidak percaya bahwa Elohim melihatnya. Dia sembunyi-sembunyi melakukan suatu kesalahan. Dia lupa bahwa mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat saya Wirasmono melakukan apapun yang saya kerjakan bersama keluarga saya. Karena Bapa Yahweh tidak pernah luput perhatian kepada manusia. Di dalam Tehillim 33 ayat yang ke-13, Elohim Adonai Yahweh memandang dari Samayim. Dia mengamati seluruh umat manusia. Maka Elohim adil di bawah manusia, di bawah matahari. Manusia yang ada memiliki matahari yang sama. Adil. Adil dalam kehidupan benar atau tidak. Adil dalam kehidupan beriman atau tidak. Adil, saudara. Adil dalam bekerja atau tidak, melakukan segala kegiatan atau tidak. Adil, saudara. Itulah di dalam doa kita harus melihat, matanya pun memandang kita. Kita punya motivasi benar atau tidak dalam doa. Jangan-jangan motivasi kita salah, maka doanya nggak pernah dijawab. Motivasinya salah, hanya menguntungkan diri melulu, tidak pernah berdoa untuk orang lain. Padahal Bapak tahu bahwa kita lagi butuh. Nggak usah diucapkan pun Bapak tahu kok. Tapi getol banget. Hanya untuk kepentingan diri. Nggak pernah mendoakan orang lain. Bukan berarti itu salah. Itu juga boleh, saudara. Karena sampai sekarang kamu tidak meminta dalam namaku. Yohanes 16 ayat 24 Yesus katakan, mintalah. Itu artinya kita diminta-minta. Tetapi motivasinya seperti apa dulu? Makanya doanya kok nggak pernah dijawab-jawab. Dia nggak pernah mau belajar bahwa Bapa atau matanya memandang kita. Motivasi kita apa dalam kita meminta pada Elohim? Untuk memperkaya diri? Untuk mau sombong? Untuk menyatakan bahwa diri kita hebat daripada yang lain? Sampai kapanpun, saudara, saya dan kita tidak pernah dijawab doa kita. Karena datanglah kerajaanmu. Yang jadi apa? Yang jadi apa, saudara? Apa yang jadi? Kehendakmu, bukan kehendakku. Saudaraku yang dikasihi Elohim, Bapa Yahweh. Bapa sanggup menolong kita. Karena itu Yesus mengajarkan kita, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Saudara, itulah sebabnya di dalam Kohelet ataupun Pengkhotbah 5 ayat 2, jangan terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan kata-kata kepada Elohim. Ingatlah Elohim di Samayim, kamu di bumi. Artinya apa, saudaraku? Kita harus mengenal Elohim secara benar pada saat kita beriman. Itulah menyembah Elohim dalam roh dan kebenaran. Elohim, Tuhan mau otoritas Samayim ada dalam hidup kita. Karena memang itu janjinya, saudara. Yeshua mengajarkan kepada kita pada waktu di Taman Getsemani. Saudara, Yesus bilang, bukan kehendakku Bapa, tapi kehendakmu. Bapa, jikalau tidak mungkin cawan ini berlalu dariku, kecuali aku meminumnya, biarlah kehendakmu yang terjadi. Dia memiliki kekuatan kemanusiaan, mengambil rupa manusia. Dia ingin lalu cawan yang begitu berat, kepahitan hidup manusia, dosa yang ada di dalamnya yang harus ditanggungnya. Tapi dia harus melaksanakan sampai tuntas, karena dia sebagai imam besar
Amin, saudaraku. Sebagai perantara manusia, dia ingin menyatakan bahwa kehendak Samayim harus terjadi dalam kehidupan, kehendak bumi ini. Saudaraku yang dikasihi Bapa Yahwe, itulah sebabnya yang keempat, yang terakhir adalah biarlah kehendak Samayim terjadi hidup kita. Artinya apa? Ada otoritas kekuatan Samayim dianugerahkan kepada saudara dan saya. Jangan takut saudara, jangan gentar, jangan khawatir. Karena kekuatan kita Elohim tahu, keterbatasan kita Tuhan tahu, Elohim tahu. Maka dia minta supaya kita memandang ke atas, melihat mata Elohim, mata Bapa memandang kita. Dia tahu segala kekurangan kita, dia tahu pergumulan kita, tangis sesak kita. Elohim tahu saudara. Itulah sebabnya di dalam Korintiah Alef atau Korintus 1 ayat 10 pasal 10 ayat 13. Pencobaan tidak pernah menimpa kamu kecuali yang manusiawi. Dan Elohim itu setia. Dia tidak akan mengizinkan kamu dicobai di atas yang kamu mampu. Sebaliknya bersama pencobaan itu, dia juga akan membuat jalan keluar agar kamu sanggup menanggungnya. Tapi ada juga di sekitar kita, saudara. Pak Gembala tidak tahu, Pak Pendeta tidak tahu, Bapak tidak tahu kalau apa yang saya alami ini. Benar-benar saya sudah tidak sanggup. Saya lebih baik mengakhiri diri saja, Pak Pendeta, Pak Gembala. Saya katakan memang iya. Memang kita tidak sanggup. Tetapi ketidaksanggupan kita dengan kita memiliki iman, maka Elohim mengatakan ketidakmampuanmu, dikatakan ketidakmampuanmu adalah tidak melebihi daripada manusia. Karena Elohim mengetahui itu. Bangkit. Ayo bangkit. Ayo munculkan iman kita. Wajadilah kehendakmu Bapa. Seperti di Samayim. Di Samayim ada damai sejahtera. Di Samayim ada sukacita. Di Samayim ada pertolongan luar biasa. Di Samayim ada belas kasihan dan kemurahan. Di Samayim ada mujizat saudara. Dan itu diberikan kepada saudara dan saya, keluargamu dan keluargamu. Mari saudara, saya terus mengajak kepada saudara. Mari kita saling mendoakan. Sebut nama siapa yang saudara ingin doakan. Saudara juga akan disebut namamu dan keluargamu oleh orang lain yang beriman, untuk supaya saudara dan keluargamu mendapatkan pertolongan Elohim. Yang sakit disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan yang baru, yang tertutup dibukakan pintu. Karena Elohim penuh dengan kuasa, mujizat dan keajaiban. Datanglah kehendak, datanglah kerajaan. Biarlah terjadi atas kehidupan kamu, atas kehidupan saudara, atas kehidupan keluargamu, atas kehidupanku dan kehidupan keluarga. Bagi kemuliaannya, saudara diberkati, saudara kuat. Saya berdoa untuk saudara. Kirimkan nama-nama keluargamu kepada saya. Saya akan mengambil waktu-waktu yang saya ada waktu doa, menyebut nama-nama keluarga dan menyebut saudara. Kita bergandengan tangan dalam beriman, sehingga pada waktu saudara menyebut nama keluarga lain, saudara juga sudah disebut namamu dan keluargamu kepada Bapa. Bapa Yahwe Yesus HaMashiach memberkati saudara. Haleluya. Amin.